Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurud dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Sampai jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan menyampaikan jawaban pertanyaan materi kelas 11 SMA mengenai Quran Surat Yunus ayat 40 sampai dengan 41 dan Quran Surat Al-Maidah ayat 32 yang berkaitan dengan toleransi dan menjauhkan diri dari bahaya kekerasan. Sebelum membahas jawaban pertanyaan dari teman-teman, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan like agar saya terus bersemangat dalam mengembangkan dan memberikan materi-materi yang mudah-mudahan bisa memberikan manfaat. Jangan lupa juga untuk mengaktifkan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video terupdate dari saya. Bagi yang ingin memberikan masukan dan bertanya, silahkan teman-teman tulis di kolom komentar. Pertanyaan yang pertama, bagaimana cara menghindarkan diri dari tindak kekerasan dalam Islam? Jawabannya adalah memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi orang yang sabar ketika ada orang lain yang mungkin memancing kemarahan kita, bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya, dan juga berusaha semaksimal mungkin untuk mengatur hawa nafsu kita. Pertanyaan yang kedua, dalam Islam apakah dibolehkan melakukan kekerasan untuk kebaikan, membela kebenaran? Jawabannya adalah boleh. Contoh, memberikan hukuman mati terhadap bandar narkoba di Indonesia sebagai bentuk hukuman yang telah dibuatnya. Tapi tidak boleh ada pengeroyokan terhadap pelaku copet dengan cara arogan. Semua tetap diserahkan kepada pihak keamanan yang terkait sesuai dengan hukum yang berlaku. Pertanyaan yang selanjutnya, apa yang dimaksud dengan asbabun nuzul? Jawabannya adalah asbabun nuzul adalah sebab-sebab turunnya ayat. Ada dua jenis ayat dalam Al-Quran ketika ayat tersebut turun kepada Nabi Muhammad SAW. Yaitu yang pertama turun dengan adanya sebab, peristiwa atau kejadian tertentu atau adanya asbabun nuzul, dan yang kedua turun tanpa adanya sebab, peristiwa atau kejadian tertentu atau turun secara ibtidai. Kemudian, apa arti dari amar ma'ruf nahi mungkar? Jawabannya adalah mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran, mengajak manusia untuk taat kepada Allah dan menjauhi segala larangannya. Pertanyaan selanjutnya, membudayakan sikap malu merupakan salah satu perilaku yang sesuai dengan Quran Surat Al-Maidah ayat 32. Yang saya mau tanyakan, apakah perempuan yang berjoget-joget di TikTok masih di batas wajar atau sudah kehilangan rasa malunya? Jawabannya yakni, hukum dasarnya adalah segala sesuatu yang tidak memberikan manfaat yaitu makruh. Bahkan apabila menimbulkan banyak mudarat jatuhnya haram. TikTok banyak orang yang memandang positif dan negatif. Kenapa dipandang positif? Karena terkadang bisa dipakai buat sarana pembelajaran, video dakwah, dan lain-lain. Kenapa dipandang negatif? Sering dipakai buat joget-jogetan perempuan, membuka aurat, dan segala macam. Apa hukumnya berjoget-joget bagi perempuan? Apa hukumnya membuka aurat? Dijelaskan dalam Mausu'ah Fiqhiyah Kuwaitiyah, ulama Hanafiyah, Malikiyah, Hanabilah, dan Al-Qafal dari Syafi'iyah memakruhkan joget dengan alasan karena ia adalah perbuatan dana'ah, rendah, dan safah, kebodohan, dan ia merupakan perbuatan yang menjatuhkan wibawa, dan ia juga merupakan lahwun, kesia-siaan. Ini sebagaimana dijelaskan Rasulullah SAW
dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, ada dua golongan penghuni neraka yang belum pernah aku lihat, yaitu yang pertama, suatu kaum yang memegang cambuk seperti ekor sapi, mereka mencambuk manusia dengannya, dan yang kedua, wanita-wanita yang berpakaian tetapi telanjang. Ia berjalan berlenggak-lenggok menggoyangkan bahu dan punggungnya, dan rambutnya disasa seperti punuk unta yang condong. Mereka tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium aroma surga, padahal sesungguhnya aroma surga itu tercium sejauh perjalanan sekian dan sekian. Hadis riwayat Muslim. Apa batas rinci toleransi antara umat Islam dengan umat beragama lainnya? Jawabannya adalah harus saling membantu antar umat beragama. Bahkan apabila orang non-muslim sakit, kita juga harus memberikan perhatian. Orang non-muslim butuh bantuan, kita harus membantu. Akan tetapi dalam urusan akidah dan ritual mereka, kita tidak diperbolehkan mengikuti. Contoh, ikut-ikutan kebiasaan orang non-muslim seperti Natalan dan lain-lain. Apa hukum Islam jika seseorang menikah tapi berbeda agama atau berbeda keyakinan? Jawabannya adalah hukumnya jelas haram. Jangankan menurut Islam, di Indonesia pun secara hukum juga tidak boleh. Adapun dalil Al-Quran yang menjelaskan tentang hal tersebut yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ. Yang artinya, dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik dengan wanita-wanita mukmin sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik. Walau dia menarik hatimu, mereka mengajak ke neraka. Quran Surat Al-Baqarah ayat 221. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah hukum mengambil persenan dari anak yatim? Jawabannya adalah, apabila amanah dari pemberi memang mengatakan sebagian untuk panitia, maka itu dibolehkan. Akan tetapi, panitia tidak boleh mematok atau meminta bahkan memotong apapun dari hak anak yatim. Pertanyaan yang terakhir, apa yang dimaksud dengan menghindari diri dari perilaku tindak kekerasan? Jawabannya adalah menghindari diri dari segala kekerasan, baik kekerasan dari dalam diri maupun dari orang lain. Dari dalam diri contohnya, jangan berbuat kasar ke orang lain, jangan memukul orang lain, jangan mudah emosi, dan lain-lain. Dari orang lain contohnya, berusaha menjaga diri, misalkan jangan memakai perhiasan yang berlebihan yang menimbulkan orang lain ingin merampasnya. Seorang perempuan yang pulang larut malam tanpa kepentingan tertentu sehingga memancing kejahatan orang lain, dan lain-lain. Cukup sekian video penyampaian jawaban pertanyaan saya kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.